Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pertama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada siapapun yang menjadi pengikut setia beliau sampai pada hari kiamat nanti. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan membaca tafsir Al-Azhar terkait dengan tafsir juz 30 atau juz amma yang diuraikan oleh Profesor Dr. Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar. Pada video sebelumnya sudah kita bacakan bersama-sama Muqaddimah juz 30 yang ditulis oleh Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar. Dan pada video kali ini kita mulai membaca tafsir Buya Hamka terhadap surah An-Naba. Baik, sebelum kita mulai membaca tafsir surah An-Naba ini, terlebih dahulu kita kirimkan bacaan Al-Fatihah untuk Allahyarham Profesor Dr. Buya Hamka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai tafsir Buya Hamka terhadap surah An-Naba. Surah An-Naba yang berarti berita. Surah ke-78 terdiri dari 40 ayat, diturunkan di Makkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Amma yatasaalun, dari hal apakah mereka bertanya-tanya. Anin naba'il azim, dari hal satu berita besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang telah mereka perselisihkan padanya. Kalla saya'lamun, jangan, kelak mereka akan tahu. Tsumma kalla saya'lamun, kemudian itu sekali-kali jangan, kelak mereka akan tahu. Nah, di dalam menafsirkan surah An-Naba ini, Buya Hamka membagikan beberapa kelompok ayat. Nah, di kelompok yang pertama ini beliau uraikan tafsir ayat 1 sampai ayat ke-5. Nah, di dalam menafsirkan ini Buya Hamka memberi judul berita yang besar. Dari hal apakah mereka bertanya-tanya? Amma yatasaalun, ayat pertama. Atau soal apakah yang mereka pertengkarkan atau persoalkan di antara sesama mereka? Mengapa mereka jadi bertengkar tidak berkesudahan? Nah, apa yang mereka pertengkarkan itu? Yang mereka pertanyakan, yang mereka persoalkan, menjadi buah tutur di mana mereka berkumpul sesama mereka, yaitu kaum Quraisy itu ialah dari hal satu berita besar. Anin naba'il azim, ayat kedua. Adalah satu berita besar bagi mereka itu seketika Nabi Muhammad SAW, anak Abdullah, yang mereka kenal sejak dari masa kecilnya sampai masa remajanya, dan sekarang telah meningkat usia lebih dari 40 tahun, telah mengeluarkan suatu pendirian yang berbeda sama sekali dari apa yang mereka harapkan.
Dia mengaku dirinya mendapat wahyu dari Tuhan. Dia mengaku malaikat Jibril diutus Allah menemuinya buat menyampaikan wahyu itu. Dan wahyu-wahyu yang disampaikannya itu sangatlah menggoncangkan masyarakat. Dia melarang menyembah berhala yang selama ini menjadi dasar agama kaumnya. Dan dia pun mengatakan pula bahwa di belakang hari yang sekarang ini, yaitu setelah kita mati, kita semuanya ini akan hidup kembali dalam alam lain yang bernama alam akhirat. Di sana akan diperhitungkan amalan manusia. Dosa yang tidak akan diampuni kalau tidak taubat benar-benar ialah dosa mempersekutukan Allah dengan yang lain. Mereka bertanya-tanya, berbisik hilir, berbisik mudik di Darun Nadwah, tempat mereka biasa berkumpul, ataupun di dalam masjid atau di mana saja. Yang jadi berita hangat ialah soal Al-Quran yang dinamai wahyu, soal kiamat, dan soal kebencian kepada penyembahan berhala. Itulah semua yang telah mereka perselisihkan padanya. Alladzi hum fihi mukhtalifun, pada ayat ketiga. Niscaya perselisihan itu tidak akan putus-putus. Tanya bertanya di antara yang satu dengan yang lain tiada akan terhenti, karena semuanya hanya akan memperturutkan pertimbangan sendiri. Jangan, kalla, pangkal ayat keempat. Artinya, tidaklah ada perlunya dipertengkarkan atau mereka tanya bertanya dalam soal yang besar itu, karena kelak mereka akan tahu. Saya'lamun, ujung ayat ke-4. Tegasnya, kalau mereka bertengkar atau tanya bertanya dalam persoalan yang besar itu, sehingga keputusan tidak ada, namun akhir kelaknya mereka pasti akan tahu juga. Atau segala yang mereka pertanyakan itu tidak lama lagi pasti menjadi kenyataan, karena ketentuan yang digariskan oleh Allah tidak ada tenaga manusia yang dapat menahannya. Kemudian itu, summa, pangkal ayat 5. Kemudian itu diperingatkanlah untuk kesekian kalinya. Kalla, sekali-kali jangan. Bertengkar, bertanya-tanyaan juga, karena tidak akan ada faedahnya menggantang asap, menghayalkan kehendak yang telah tertentu dari Allah dengan hanya meraba-raba dalam kegelapan jahil. Kelak mereka akan tahu. Saya'lamun, ujung ayat kelima. Segala keraguan-raguan yang menimbulkan berbagai macam pertanyaan kian sehari akan kian sirna. Sebab Al-Quran kian sehari akan kian jelas. Menurut suatu riwayat yang dibawakan oleh ahli-ahli tafsir, soal yang lebih menjadi soal yang dipertanya-tanyakan di antara mereka, terlebih dari yang lain ialah soal dibangkitkan sesudah mati itu, Yaumul Ba'ts. Sebagaimana tersebut di dalam surah 36, yakni surah Yasin, ayat 78. Pernah ada di antara mereka yang memungut tulang yang telah lapuk dari tanah, lalu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapakah pula yang akan dapat menghidupkan kembali tulang belulang ini, padahal dia telah lapuk? Sampai Nabi disuruh menjawab ayat 79 di surah Yasin, yang akan menghidupkannya ialah yang menjadikannya pertama kali. Nah, kesimpulan dari ayat-ayat ini adalah pertanyaan yang timbul di antara sesamamu itu kelak akan terjawab dengan sendirinya, karena wahyu akan turun lagi dan keterangan akan bertambah lagi, dan pembuktian pun akan diperlihatkan. Sebab itu bersedialah buat beriman. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah
uraian atau penafsiran Buya Hamka terhadap surah An-Naba ayat 1 sampai ayat ke-5. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Insyaallah untuk ayat selanjutnya akan kita bacakan pada video selanjutnya. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.